Halo Sobat Sobo semuanya, di video kali ini Somin ingin membagikan perkembangan melon. Kebetulan Somin sekarang ada di Greenhouse Madiun, dan umur melon yang ada di Greenhouse Madiun sekarang sudah memasuki 52 hari setelah tanam ya, atau HST. Kemudian untuk jenis melonnya ada beberapa. Ini yang pertama ada Sweet Hami seperti ini, kurang lebih pertumbuhannya juga alhamdulillah bagus. Kemudian ada jenis golden topaz seperti ini. Kemudian ada jenis dalmatian ya, atau dalmatian, itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Perkembangannya juga bagus. Nah, mungkin di video ini Somin akan membahas sedikit tentang ini ya, mungkin karakteristik tentang masing-masing melon yang ada di kebun Madiun. Jadi kalau untuk karakteristiknya, sebenarnya untuk hama ya, atau mungkin penanganan penyakit ya. Yang pertama untuk Dalmatian ini mungkin kurang lebih hampir mirip dengan Sweet Hami sebenarnya. Jadi untuk embun tepung ya. Embun tepung itu untuk Dalmatian ini cenderung lebih gampang kena embun tepung ya. Jadi uh, sekarang itu di kebun memang yang sudah gejala seperti bintik-bintik seperti ini sudah cukup banyak, walaupun memang masih terkendali gitu ya, nggak sampai putih gitu di atas daunnya, enggak, tapi masih terkendali seperti itu. Kemudian kalau untuk yang golden topaz ini mungkin lebih cenderung sama dengan intanon ya sebenarnya ya. Jadi kalau untuk embun tepung itu relatif apa namanya, lebih kebal ya. Jadi dia di sini bisa dilihat daunnya hijau-hijau semua, tidak ada gejala ada embun tepung. Sama ya, ini deretan golden topaz sama semua. Kemudian kalau sweet hami seperti ini ya. Ya, memang karakteristiknya dari sweet hami banyak ininya apa namanya, titik-titik untuk embun tepungnya seperti itu. Kemudian di periode tanam kali ini memang ini ya apa namanya, tanamnya menggunakan kokopit yang beda. Jadi kokopit yang Somin gunakan di periode tanam kali ini itu cenderung lebih halus sebenarnya, cenderung lebih halus. Nah, ini seperti ini, cenderung lebih halus dibandingkan dengan periode tanam sebelumnya ya. Nah, plus minusnya adalah ketika menggunakan kokopit yang halus itu memang untuk proses ini ya, mungkin di awal persiapan kokopitnya itu lebih gampang itu dalam artian dimasukkan ke polybag itu lebih gampang gitu ya, tanpa memisahkan apa namanya, serat-serat panjang seperti itu. Tapi ternyata setelah Somin apa namanya, mungkin masuk di ini ya, mungkin tanaman melon itu sudah cukup besar, ini ternyata kokopitnya itu jatuhnya malah terlalu padat ya sobat sobat semuanya. Jadi Somin belum tahu apakah yang seperti ini apa lebih bagus atau enggak, tapi yang jelas ini menurut Somin terlalu padat. Jadi misalkan ini di apa namanya, di ini ya, di tusuk gitu seperti ini, itu kayak keras gitu, kayak keras, berbeda dengan apa namanya, kokopit yang sebelumnya. Kalau kokopit sebelumnya itu misalkan Somin pindah stick dripnya ini dari satu titik ke titik lain, itu masih cenderung gembur gitu ya. Jadi apakah itu juga akan mempengaruhi tanamannya, itu Somin nanti akan evaluasi di belakang seperti itu. Yang jelas ini kokopitnya menggunakan kokopit yang berbeda. Kemudian ada cerita unik juga ya untuk kokopit yang ini. Jadi kokopit yang ini kemarin itu air yang keluar dari ini, dari polybag ketika proses pengkocoran itu cenderung lebih turun gitu ya ppm-nya. Jadi misalkan gini, misalkan air dikocor dari atas itu, misalkan ppm-nya katakanlah 200. Nah, keluar dari sini itu mungkin bisa 150 gitu. Jadi seperti
ketika air masuk ke dalam sini itu malah cenderung ini ya, apa namanya, ada filternya ya kan, semacam cara kerja filter seperti itu. Kemudian lewat di sini itu turun gitu, jadi ppm-nya malah turun. Nah mungkin sobat Sobo bisa bantu ini ya, mungkin jika mengalami hal yang sama bisa tulis di kolom komentar dong, minta tolong gitu, berbagi pengalaman dengan Somin juga. Dan kalau misalkan ada pengalaman juga lebih bagus pakai yang halus atau lebih bagus pakai yang kasar gitu ya, juga bisa di ini ya, bisa disampaikan di kolom komentar. Kalau sejauh ini sih Somin mungkin lebih, kalau dari logika ya, mungkin lebih bagus yang kasar ya, lebih bagus yang kasar, karena kalau yang halus ini itu kan jatuhnya nanti terlalu padat ya. Artinya kandungan oksigen yang ada di dalamnya juga kemungkinan lebih rendah. Itu masih pendapat Somin ini ya, pribadi ya, jadi belum tahu nanti endingnya seperti apa. Yang jelas seperti itu. Kemudian karena pasokan atau suplai oksigennya itu kurang di sini, maka juga akan berpengaruh ke tanaman. Makanya di sini koreksi Somin itu sebenarnya ada beberapa tanaman kan yang kecil ya, jadi tanamannya itu sehat tapi buahnya itu kecil. Padahal kalau dilihat dari nutrisi, kemudian perawatan, media tanam itu kan sama semua. Bahkan drip emitternya itu juga Somin itu sebenarnya sudah cek gitu, sudah cek itu dalam artian air yang keluar itu juga sama dengan drip yang lainnya, jadi nggak ada penyumbatan atau yang lain seperti itu. Jadi asumsi Somin itu kenapa buahnya kecil itu karena mungkin media tanamnya itu terlalu padat, berbeda dengan media tanam yang ini apa namanya, digunakan di tanam pertama kemarin seperti itu. Ini karena memang juga sedang uji coba juga, terus belajar ya, nanti Somin supaya paham bener gitu. Ini ada salah satu melon yang anomali, ini Sweet Hami, tapi warnanya mungkin hampir sama dengan Sweetnet ya. Ini Sweet Hami, bukan Sweetnet ya, tapi memang bentuknya sama seperti Sweetnet, seperti ini. Nggak tahu ini mungkin ada salah satu breedernya itu apa ya, mungkin ya ada silsilah ke Sweetnet atau gimana juga belum tahu, seperti itu. Oke, kalau untuk penyakitnya alhamdulillah masih terkendali ya di Greenhouse Madiun ini, walaupun memang ada beberapa yang seperti ini besar tapi ada gejala layu seperti ini ya. Mungkin bisa layu karena bakteri juga ya, Fusarium juga bisa, tapi alhamdulillah yang ada di sampingnya masih aman. Buahnya sebenarnya cukup besar, nggak apa-apa. Salah satu resiko dari ini ya, mungkin budidaya melon ya, penyakitnya luar biasa seperti itu. Nah ini salah satu gejala yang juga nggak bisa dihindari untuk tanam Sweet Hami adalah embun tepungnya. Luar biasa embun tepungnya. Oke, ini jam setengah 8 ya, jam setengah 8 pagi, mulai menyiram seperti ini. Pertumbuhannya alhamdulillah bagus, dari atas sampai bawah juga bagus. Kebetulan Somin juga mau pasang ini ya, insect net yang ada di belakang. Insect netnya ada di belakang sana. Nah ini untuk greenhouse-nya memang kemarin belum selesai ya, karena memang menunggu insect net yang tidak kunjung datang dari Cina ya kan, dan alhamdulillah sudah datang. Nanti rencana Somin akan pasang dan persiapan tanam seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari Somin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, salam Sobat Sobo semuanya.